Pak Aam, apakah ada doa khusus agar segera dipertemukan jodoh yang terbaik? Apakah ada doa khusus? Sebenarnya kalau doa yang dijelaskan di Al-Furqan ayat 74, Al-Furqan ayat 74, itu doa bukan hanya untuk yang sudah menikah, termasuk yang belum dapat jodoh. Dan saya yakin semua kita ini sering dengar doa itu, bahkan hafal doa itu. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami, ya. Kalau di terjemahan lain, berikan kepada kami istri-istri. Berarti kalau diartikan istri-istri, berarti di situ doa untuk laki-laki, ya enggak? Tapi coba Anda perhatikan doa itu dalam terjemah kontemporer, ya. Quran Al-Mu'asir seperti yang ada di tangan saya ini. Bagi teman-teman yang ada di rumah nih, Quran Al-Mu'asir. Nah, sebaiknya Anda di rumah punya Quran Al-Mu'asir ini, karena di surat Al-Furqan itu tidak disebut dengan saya terjemahkan itu pasangan hidup, ya. Karena kalau diterjemahkan istri-istri, ya, pertama bahwa seolah-olah doa itu untuk siapa? Seolah-olah doa itu untuk laki-laki. Ya Allah, beri kami istri. Terus istrinya juga jangan satu kalau doa itu. Istri-istri, ya kan gitu. Nah, makanya coba Anda lihat di terjemahan percikan iman, terjemahan Mu'asir ini, coba lihat nih terjemah. Jadi Anda harus punya Quran seperti ini. Coba Anda lihat, mojang-bujang coba buka Quran Anda, bandingkan terjemahan Al-Mu'asir dengan terjemahan yang lain. Kalau dalam terjemahan lain, ya Allah, ya Tuhan, anugerahkan kepada kami istri-istri, ya enggak? Berarti itu doa untuk laki-laki, dan istrinya harus lebih dari satu. Coba perhatikan Quran Anda yang bukan Al-Mu'asir. Coba Anda lihat Quran Al-Mu'asir yang sudah punya Al-Mu'asir. Itu terjemahannya lebih realistis, ya. Apa? Ya Tuhan, anugerahkan kepada kami pasangan. Pasangan itu artinya kalau saya laki ya minta istri. Kalau Anda perempuan ya minta suami, ya kan? Pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati kami. Dan jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ini contoh lah. Ada orang nanya, apa sih bedanya terjemahan Al-Mu'asir dengan terjemahan biasa? Ya contoh saja lah. Anda di rumah coba ambil Quran yang bukan Al-Mu'asir. Di situ diterjemahkan, ya Tuhan anugerahkan kepada kami istri-istri. Jadi mohon istrinya lebih dari satu. Dan itu doa seolah-olah untuk laki-laki. Ya enggak? Laki-laki. Coba Anda baca terjemah Al-Mu'asir. Kalau terjemah Al-Mu'asir itu, ya Tuhan anugerahkan kepada kami pasangan. Jadi ini bisa dibaca oleh laki, bisa dibaca oleh perempuan. Ya, makanya adik-adik, rekan-rekan yang belum menikah, Anda bisa doa di Al-Furqan ayat 74 ini. Jadi kalau Anda belum punya jodoh, Anda katakan Robbana hablana, ya Allah beri kami pasangan. Pasangan, ya maksudnya pasangan yang sah tentu saja. Dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati kami. Ya, itulah di antara hal yang gampang. Ini contoh saja kan, kalau 30 juz nggak mungkin saya jelaskan. Itu yang sering orang nanya, apa sih bedanya Quran Al-Mu'asir dengan yang lain? Itu contoh sederhana seperti itu. Jadi Quran Al-Mu'asir itu, terjemah Al-Mu'asir ya, bukan Qurannya. Terjemah tajwid Al-Mu'asir adalah dia lebih realistis dan gampang dicerna. Nah itu contohnya surat Al-Furqan ayat 74. Coba Anda di rumah yang punya beberapa Quran, bandingkan. Itu beda banget pengertiannya, ya. Pengertiannya. Kalau ya Allah beri kami istri-istri, berarti itu yang ngedoa apa? Laki-laki. Berarti kan perempuan tidak berdoa itu, ya. Lesbi dong kalau begitu, ya. Makanya terjemah itu menurut saya keliru kalau diartikan istri-istri. Yang benar adalah pasangan hidup yang sah. Ya Allah beri kami pasangan dan anak cucu yang menjadi penyejuk hati kami gitu ya. Jadi kalau Anda bertanya adakah doa khusus untuk dapat jodoh, ya doa itu Al-Furqan ayat 74 ya. Kalau Anda belum menikah, ya Allah beri kami pasangan hidup yang mana yang jadi penyejuk hati. Karena kalau bukan sekedar ya Allah beri saya jodoh,
Kalau Anda minta jodoh tapi tidak jadi penyejuk hati, untuk apa? Betapa banyak orang yang menikah tapi menderita. Ya, banyak itu. Artinya tak semua diberi jodoh yang menyejukkan hati. Nah, oleh sebab itu doa kita, ya Allah beri kami pasangan hidup yang menjadi penyejuk hati kami. Jadi jangan sekedar gini, ya Allah beri saya jodoh, ya Allah beri saya jodoh. Nah, Anda diberi jodoh terus Anda menderita, ngapain? Ya, ngapain coba? Tidak sedikit orang ya diberi jodoh tapi penuh penderitaan. Makanya bagi rekan-rekan yang sekarang ini sudah berdoa tapi belum diberi jodoh sama Allah, jangan suudon. Jangan suudon. Jangan-jangan itulah sayang Allah kepada Anda. Sekarang Anda diberi jodoh tapi Anda menderita. Ya, nah, diuji, tidak diberi jodoh. Ya, nah tapi Anda bahagia. Karena hidup itu kan pasti akan diuji. Coba Anda lihat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya. Coba Anda lihat Coba Anda lihat surat surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati, Tapi sebelum merasakan mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Jadi kita akan diuji, boleh jadi oleh suami, oleh istri, susah dapat jodoh. Ya ada yang susah dapat jodoh, begitu dapat jodoh bahagia. Ada yang gampang dapat jodoh, tapi selama menikah itu penuh penderitaan. Nah jadi sebenarnya kita ini yang penting bukan diberi jodoh, tapi jodoh yang menyejukkan hati. Makanya saya katakan, kalau orang nanya, Pak Am doa untuk dapat jodoh apa? Anda belum nikah, walaupun belum nikah baca surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah beri kami pasangan hidup dan anak qurrata ayun, yang jadi penyejuk hati kami, gitu. Ini penting kata-kata penyejuk hati ya. Jadi bagi rekan-rekan yang sampai sekarang belum menikah, bukan tidak mau nikah, tapi belum juga ketemu jodohnya, boleh jadi itu Allah sayang sama Anda. Anda sekarang sejuk, ya kan gitu. Coba lihat teman-teman Anda yang sudah menikah, ada yang wajahnya begitu menikah langsung kusam, ya kan gitu. 10 tahun lebih tua dari usianya, karena penderitaan demi penderitaan dia lewati, sementara Anda happy-happy saja. Jadi bagi adik-adik saya yang memang susah dapat jodoh, jangan suudon sama Allah, jangan-jangan itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 tadi dikatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan mengujimu dengan sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, Nabi Ayub diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, diberi penyakit, diberi kemiskinan, diasingkan dari lingkungannya, bahkan puncaknya ditinggalkan oleh istrinya. Bisa jadi orang itu diuji dengan penderitaan, tapi boleh jadi diuji dengan kesenangan, seperti Nabi Sulaiman diuji dengan harta yang banyak, ilmu yang banyak, kedudukan yang tinggi. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ya. Inilah karunia Tuhanku, apakah aku syukur ataukah aku kufur, gitu. Ada yang diuji oleh istri seperti Nabi Nuh, ada yang diuji oleh suami seperti Asia, ada yang diuji oleh anak seperti Nabi Nuh juga, anaknya Kan'an tidak soleh sekalipun dia sudah mendidik dengan kesungguh-sungguhan, ya. Intinya, selama kita hidup, ujian itu akan kita hadapi. Yang sudah menikah ada ujiannya, yang belum menikah juga ada ujiannya. Semua ada ujian. Jadi Anda yang belum dapat jodoh, jangan gini, kenapa ya Allah belum ngasih jodoh juga sama saya? Ya itu ujian Anda. Lihat, teman Anda yang sudah menikah, dia diuji dengan suaminya, dengan anaknya, dengan mertuanya, dengan iparnya. Lebih kompleks, ya kan gitu. Paling Anda yang susah dapat jodoh gini, ketemu dengan teman, udah punya anak belum? Cuma gitu kan, jawab saja, aku belum nikah, tolong dong cari yang kira-kira soleh untuk aku. Jadi bawa nyaman, bawa enak gitu kan. Kalau ada orang yang, teh putra berapa? Langsung tersinggung. Jangan baperan, jangan baper. Teh putra sudah berapa? Ya itu, aku belum nikah, tolong cariin dong yang kira-kira soleh, doakan yang kira-kira soleh. Begitu, jangan baper. Kan ada yang ini, teh udah punya anak berapa? Langsung tersinggung, baper, ya kan gitu.
kenapa sih dia selalu nanya tentang jodoh, nanya tentang jodoh? Ya wajar kalau Anda sudah berumur lebih dari 30 orang nanya anak, nanya jodoh. Itu hal yang wajar, bukan berarti menghinakan karena dia tidak tahu. Ya Anda jawab saja dengan bahasa yang simple, ringan, happy begitu ya. Nah terus bagi orang tua, kalau anaknya belum dapat jodoh jangan ditekan. Neng atuh cepet nikah, neng atuh cepet nikah. Dan anaknya juga pengen segera nikah, tapi kan belum ada jodohnya gitu. Jadi bagi orang tua yang anaknya belum dapat jodoh, jangan suka ditekan-tekan. Kapan atuh kamu mengenalkan calon suami? Mama usia udah segini, gimana kalau mama keburu meninggal? Ibu jangan ngomong gitu, karena anak ibu juga sama, ingin segera menikah, tapi bukan dia nggak mau nikah, masalahnya belum ada yang cocok, ya kan begitu. Anak ibu cocok, laki-laki itu tidak cocok, ya kan begitu. Laki-laki itu tidak cocok, anak ibu tidak cocok. Jadi bagi bapak ibu yang anaknya belum nikah, jangan suka ditekan, ya kan. Kasihan itu, tambah menderita, begitu ya. Tambah menderita, dan dia juga nggak mau seperti itu, ya. Gitu, doakan saja, doakan dan doakan. Begitu, jangan ditekan dengan cepat atuh neng, mama umur udah 70 nih, nanti mama keburu mati nih. Jangan begitu. Kenapa? Dan dia juga tidak mau begitu, gitu ya. Nih seringkali yang kaitan dengan jodoh, ya kayak gitulah, ya. Ya kayak begitulah.